Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanazzalur rahmat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa syara'a lana al-a'yad wa afadha 'alaina bis-surur wa nawwara qulubal mu'minina bit-taqwa wal hubur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala hadzal nabiyil karim, nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillah haqqa jihadihi wa tarakna ala mahajjatil bayda ala tariqatil wadihatil ghurra lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala 'azza man qail fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaaba fadlik wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Nawaina ta'alu wa ta'lim wal iqam istiqamah wal ifal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir al-hasul tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah libtigha'i mardatillah la haula wa la quwwata illa billah. Hadratal mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kami hormati, segenap pengurus DKM Masjid Jami As-Salam, para orang tua, para asatid, para guru, para sepuh, para tokoh, para hujat semua. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, senantiasa dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terus dalam keberkahan dari Allah Jalla wa ala, dan juga para jamaah semua, Bapak Ibu jamaah yang insyaallah mudah-mudahan juga diberikan sehatul afiat, panjang umur, senantiasa dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang baik, di bulan yang baik, di tempat yang baik. Mudah-mudahan Allah terus memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan semua menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, hafidh dan hafidhah. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jamaah semua yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala, bahwasanya insyaallah pagi hari ini sama-sama kita tadabbur, sama-sama kita mempelajari dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 218 yang tentunya berkaitan dengan ayat 217-nya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ketika memang ada mushaf atau di handphonenya ada Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 218, ya, bahwasanya ini berkaitan dengan 217-nya. Dan masih berbicara tentang bagaimana peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Baqarah ayat 218 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah Jalla wa ala
Dan mereka yang berhijrah dan bersungguh-sungguh, berjihad bersungguh-sungguh, mereka mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat kasih sayang dari Allah Jalla wa ala. Jadi ayat ini sebagai jawaban dari Allah Jalla wa ala. Jawaban dari Allah Rabbul Izzah, dan bisa kita katakan sebagai busyra, sebagai kabar gembira. Buat siapa? Buat orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, kemudian mereka berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setahun kurang lebih setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali memerintahkan untuk mengutus para sahabatnya untuk berdakwah. Ya, kembali ke kota Mekah. Ya, dalam rangka kembali berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy. Yang pertama diutus ketika itu ada 12 sahabat yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahas, ya radhiyallahu taala anhu, yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ya berdakwah kembali ke kota Makkah. Dan sebelum sampai ke kota Mekah, ada salah satu tempat namanya kota Nakhlah. Ya, daerah Nakhlah ini kemudian para sahabat yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy. Jadi belum sampai ke Mekah sudah bertemu dengan mereka. Dan disitulah terjadi pertumpahan darah, peperangan antara utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya, karena para sahabat harus bertahan. Ketika mereka diserang, kalau mereka tidak membalas, maka mereka akan menjadi tawanan. Maka ketika itu ada salah satu orang kafir Quraisy yang terbunuh, yang bernama Amir Al-Hadrami. Itu dibunuh oleh Abdullah bin Jahas. Dan kejadian tersebut itu terjadi di akhir bulan Jumadil Akhir. Ya, sebelum masuk ke dalam bulan apa Pak habis Jumadil Akhir? Bulan apa, Bu? Habis Jumadil Akhir, bulan Rajab. Ya. Jadi di akhir bulan Jumadil Akhir ya terjadi kejadian tersebut, kemudian masuk ke dalam bulan Rajab. Makanya ayat ini berkenaan di ayat 217-nya. Ketika Allah Jalla wa ala menceritakan kepada kita semua, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Qul qitalun fihi kabir wa saddu 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahli akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartad minkum an dinihi fahuwa yamut fahuwa kafir. Ya, wa huwa kafir fa ulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Bahwasanya Allah Jalla wa ala menjelaskan kepada kita semua, mereka bertanya-tanya. Ya, mereka bertanya-tanya tentang bagaimana Syahrul Haram, yaitu bulan haram. Yang sama-sama kita ketahui ada yang namanya bulan haram. Allah tegaskan di dalam surah At-Taubah 36. Allah mengatakan inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah mengatakan di antara 12 bulan yang Allah ciptakan dalam kehidupan umat manusia, ya, bahwasanya ada minha arba'atu hurum. Ada 4 bulan yang diharamkan, yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala. Sehingga ketika itu
orang-orang Arab mengenal bahwasanya dilarang untuk melakukan peperangan, pertumpahan darah di bulan haram. Ya, makanya Allah tekankan di sini fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Ya, di bulan Muharram, ya, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Rajab. Ya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjelaskan, ini yang dikutip oleh Al-Imam Abul Fida Ibn Katsir dalam kitab tafsir Quranul Azimnya, bahwasanya kenapa di situ di surah At-Taubah 36 Allah sampai menekankan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzolimi diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Ya, sahabat Rasulullah Abu Bakar mengatakan karena pahala dan dosa umat manusia di bulan-bulan tersebut itu dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi bukan hanya saja pahala yang dilipat gandakan, tapi kemaksiatan kita, dosa-dosa kita yang tadinya dosa dibalas setimpal sesuai dengan apa yang kita kerjakan, tapi di bulan tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tekankan fala tazlimu fihinna anfusakum. Dan salah satu larangan di bulan haram yang sudah masyhur oleh orang-orang Arab ketika itu adalah enggak boleh melakukan peperangan, pembunuhan di bulan haram. Makanya di ayat 217-nya Allah mengatakan bahwasanya al-fitnatu akbaru minal qatl. Bahwasanya fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Kenapa? Karena ketika itu para sahabat dituduh berlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanggar aturan. Ketika adanya larangan untuk berperang di bulan haram, maka Rasulullah dan para sahabat dituduh kejadian tersebut terjadi di bulan haram, padahal terjadi di akhir bulan Jumadil Akhir, sebelum masuk ke dalam bulan Rajab. Tapi yang tersebar, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya, ini melakukan peperangan, pembunuhan di bulan haram. Makanya Allah mengatakan wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u. Bahwasanya mereka tetap, ya, mengusir orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman dari kota Mekah, itu juga adalah dosa yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi fitnah, ya, kemudian juga mengusir orang-orang yang beriman dari tanah haram, itu juga lebih besar dosanya dari sekedar pembunuhan. Ya, maka di sini di ayat 218-nya Allah bela, Allah berikan kabar gembira. Allah mengatakan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Bahwasanya mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berjihad, ya, berhijrah, berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembelaan dari Allah ketika mereka orang-orang kafir Quraisy memfitnah, tapi dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka benar-benar berhijrah, mereka benar-benar berjihad, bersungguh-sungguh, ya, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ditekankan ada harfut taukid. Allah sampai mengatakan inna, sesungguhnya, ya, penekanan dari Allah Jalla wa ala, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Mereka yang benar-benar, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
ya, dan benar-benar berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat susunan kalimatnya, Allah menggunakan kalimat alladzina, innalladzina amanu. Ketika menyebutkan kalimat iman, Allah menggunakan kalimat alladzina. Kemudian walladzina hajaru, dan mereka yang berhijrah. Tapi ketika menyebutkan kalimat jahadu, ya, berjihad, bersungguh-sungguh, Allah tidak menggunakan kalimat alladzina. Allah mengajarkan kepada kita semua hijrah dan bersungguh-sungguh satu paket. Ya, iman satu paket, kemudian hijrah dan bersungguh-sungguh itu satu paket. Ya, bahwasanya hijrah dan bersungguh-sungguh harus senantiasa dilandasi dengan iman. Ya, dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini yang dijelaskan oleh Allah, diajarkan kepada kita semua adalah iman dulu. Ya, iman dulu yang menjadi bekal di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak firman-firman Allah Jalla wa Ala yang mengajarkan kita bagaimana amal soleh itu harus dilandasi dengan iman. Ya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dan seterusnya. Jadi iman ini senantiasa digandeng. Iman ini senantiasa diteruskan dengan amal saleh seperti ayat ini. Alladzina amanu walladzina hajaru wajahadu, mereka beriman dan berhijrah dan bersungguh-sungguh dalam hijrahnya. Ya, karena yang sama-sama kita ketahui juga ada ketika hijrah itu ada sahabat yang hijrahnya karena ingin menikahi seorang wanita. Ya, seorang wanita di Madinah. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan kita tentang bagaimana niat, ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Bahwasanya sesungguhnya amal perbuatan, amal ibadah, bagaimana niatnya. Kata Rasul, siapa saja yang hijrahnya karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pahala hijrahnya dibalas oleh Allah, ya, dengan niat ikhlasnya. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa saja yang hijrahnya karena dunia, karena wanita, maka pahala hijrahnya, balasan hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkan. Ketika itu ada seorang wanita Madinah, wanita Ansar yang bernama Ummu Qais. Sahabat yang berhijrah karena Ummu Qais ini disebut dengan muhajir Ummu Qais. Ya, karena dia berhijrah untuk menikahi Ummu Qais ini. Ya, makanya ditegaskan innal ladzina, ya, bahwasanya iman ini menjadi modal awal, ya, dalam kehidupan kita, dan iman ini dibuktikan, ya, tadi dengan amal saleh. Karena iman yang dijelaskan oleh para ulama kita, tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu dimulai dari hati, yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul dan rukun iman yang lainnya. Kemudian wa iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Makanya ada yang mensyariatkan atau mensyaratkan dengan syahadat. Ya, orang ketika mu'allaf, ya, dia sudah yakin dalam dirinya, maka harus diucapkan dua kalimat syahadat. Walaupun ada beberapa yang mengatakan enggak mesti diucapkan. Ya, tapi yang paling rajih adalah diucapkan dua kalimat syahadat.
Kemudian wa amalun bil arkan, harus dibuktikan dengan perbuatan. Ya, harus dilakukan. Sama ya, kita Bapak Ibu semua ketika kita ngaku cinta, ibu mengaku cinta kepada suami, ya, suami juga mengaku cinta kepada istri, dan itu perlu pembuktian. Begitu juga seorang anak mengaku cinta kepada kedua orang tuanya, ayah bundanya, maka harus dibuktikan patuh dan tunduknya kepada kedua orang tua, bukan sekedar dengan kata-kata. Ya, makanya subhanallah, ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang terbentuk dari sifat ar-Rahman dan ar-Rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, ada saudara-saudara kita yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada Al-Quran, tapi dalam keseharian mereka baik, muamalah mereka baik, ya, perbuatan mereka baik, maka itu langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, sebagai bentuk rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Jalla wa ala menegaskan di dalam surah Al-Furqan ayat 23, Allah mengatakan wa qadimna ma'amilu min amalin, bahwasanya perbuatan mereka itu langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Faja'alnahu haba'an manthura, akan tetapi nanti di akhirat itu amal perbuatannya bagaikan debu yang berterbangan, enggak ada apa-apanya. Ya, tidak bisa menolong dirinya di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau urusan akhirat itu harus dimulai dengan yang namanya iman. Ya, maka perbuatan kita, amalan kita, ya, bukan sekedar kita mengerjakan di dunia, tapi bagaimana bisa membawa keberkahan di negeri akhirat kita. Ya, ini subhanallah. Ya, jadi makanya Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima, bahwasanya ada sifat ar-rahim, ya, kasih sayang Allah yang Allah hanya berikan untuk orang-orang yang beriman. Kapan? Nanti di akhirat. Ya, di akhirat Allah berikan, dan itu tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah balas mereka di dunia. Makanya kita lihat ada orang nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, tapi hidupnya enak, ya, pekerjaannya enak, duitnya banyak, betul nggak Bu? Ya, ada orang bilang, saat saya udah sholat jungkir balik, ya, baca Quran bolak-balik, hidup saya begini-gini aja, katanya. Ya, jangan suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pilihan Allah yang terbaik. Karena Allah Maha tahu, bisa jadi kalau kita diberikan harta yang berlimpah, pekerjaan enak, maka kita nggak mau ibadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita udah sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan dunia kita. Ya. Makanya ada iman, kemudian hijrah. Maka kita belajar dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena hijrah ini bukan semata-mata Rasulullah takut dengan orang-orang kafir Quraisy, tidak. Bukan berarti Rasulullah dan para sahabat menyerah dengan orang-orang kafir Quraisy, enggak. Para sahabat berani mati, yang mengorbankan jiwanya untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menegakkan syariat Islam ini. Makanya para sahabat itu kalau ada peperangan kemudian mereka tidak meninggal, tidak mati syahid, mereka pada sedih, para jamaah semua. Ya, karena mereka mengharapkan yang namanya mati syahid. Lalu bagaimana hijrah ini? Ini adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana dengan hikmah yang begitu banyaknya Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Ya, karena di dalam hijrah itu maka muncullah
kebaikan-kebaikan, peradaban-peradaban, dimulailah peradaban umat Islam, peradaban umat manusia yang dibangun langsung oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir Quraisy ini sudah putus asa. Mereka sudah menawarkan apapun kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kedudukan, jabatan, wanita, harta semua diberikan oleh orang kafir Quraisy. Tapi Rasulullah menolak. Ya, sama ketika misalkan kita bahas surah Al-Kafirun itu, ya bagaimana para orang-orang kafir Quraisy ini sudah putus asa ya untuk menghentikan dakwahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditawarkan apapun enggak mau, sampai ditawarkan untuk beribadah bergantian. Ya, setahun Rasulullah menyembah Tuhan mereka dan mereka setahun menyembah Allah, sampai waktu yang paling sebentar ditawarkan oleh mereka, tapi Rasulullah tetap menolak. Ya, bagaimana Rasulullah mengajarkan tentang keteguhan tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena saking frustasinya, ini orang-orang kafir Quraisy berkumpul. Ketika itu hari Kamis, ya, waktu siang. Jadi orang-orang kafir Quraisy memang mereka suka kumpul pada jamaah semua. Makanya ada salah satu surat dalam Al-Quran, surat apa Pak? Yang Allah sebutkan kemuliaan orang-orang Quraisy. Ya, surat Al-Quraisy. Allah mengatakan li'ilafi Quraisy. Apa artinya li'ilaf? Tajammu. Orang-orang kafir Quraisy suka kumpul-kumpul. Ya, suka ngobrol, suka berkumpul. Maka ada satu tempat namanya Darun Nadwah. Ya, Darun Nadwah ini dibikin oleh datuknya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, kemudian bin Qusay. Nah, Qusay ini yang membuat Darun Nadwah, tempat kumpulnya orang-orang Quraisy. Dan ketika itu dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, para pembesar orang-orang kafir Quraisy. Ya, mereka berdiskusi, mereka kumpul bagaimana bisa menghentikan dakwahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka diputuskan bagaimana bisa membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sudah enggak terbendung lagi. Ya, tapi membunuhnya dengan strategi mereka. Ya, karena ketika itu diusulkan bagaimana Rasulullah ini bisa ditempatkan, diasingkan di pelosok, ya, di kota Mekah, tapi tidak disetujui. Ketika itu yang mimpin rapatnya yang bernama Amr bin Hisham. Amr bin Hisham siapa Pak? Nama populernya nih, Abu Jahal. Amr bin Hisham. Dan Abu Jahal ini pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allah azzal Islam bi umarain. Ya Allah, muliakan Islam ini di antara dua Umar ini. Ada dua Umar yang didoakan oleh Rasul untuk masuk Islam, tapi yang dikabulkan oleh Allah hanya satu Umar, yaitu Umar Ibnul Khattab. Nah, Abu Jahal ini ya yang memutuskan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya dibunuhnya diutus kabilah-kabilah yang ada di kota Mekah itu untuk mengutus perwakilan untuk sama-sama membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kalau yang membunuh satu orang maka nanti akan repot, karena pengikut Rasul ketika itu sudah mulai banyak. Ya, maka pengikut Rasulullah akan marah. Akan tetapi kalau misalkan yang membunuh ini banyak, maka mereka bisa bertahan, mereka bisa membela diri mereka. Ya, maka diutuslah para kabilah-kabilah ini ya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Maka pembicaraan di Darun Nadwah itu disadap, ya, didengarkan oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah malam harinya. Ya, wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti malam kamu hijrah. Maka setelah itu Rasulullah ngajak, ya, sahabatnya, ya, Sayyidina Abu Bakar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, dan mengabarkan sahabat-sahabat yang lainnya. Ini Rasulullah mengajarkan bagaimana kita harus bersahabat. Ya, bisa saja Rasulullah berhijrah sendirian. Ya, karena memang Rasulullah sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah tidak meninggalkan sahabatnya sendirian. Ya, tapi bagaimana bisa berjuang bersama-sama dengan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malam harinya di sepertiga malam Rasulullah keluar dan ditugaskan yang sama-sama sudah kita ketahui untuk menggantikan Rasulullah di kamarnya, di tempat tidurnya adalah Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Makanya ketika sudah mendekati subuh, mereka penasaran nih orang-orang kafir Quraisy. Ternyata yang keluar bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah keluar lebih dulu dan mereka tidak melihat, ya, bagaimana Rasulullah keluar dari kamarnya. Surat apa yang dibaca oleh Rasul? Surat, ya, Yasin, ayat berapa, Bu? Ayat 9. Ya, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Allah jadikan di sekeliling mereka itu tertutupi, saddan, ada penutup. Ya, kemudian ada gisyawah, faghshaynahum, Allah tutup penglihatan mereka, fahum la yubsirun. Mereka tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini subhanallah. Ya, kemudian Rasulullah pergi ke mana? Pergi ke Gua Thur. Ya, Jabal Thur. Ya, bukan Jabal Nur. Kalau Jabal Nur tempat apa? Ya, nerima wahyu, Gua Hira. Dan Jabal Sur ini lebih tinggi lagi para jamaah semua, ya, daripada Jabal Nur. Ya, 3 hari 3 malam di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersama Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lainnya yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk Jabal Sur, bagaimana kecintaan Sayyidina Abu Bakar yang memeriksa lebih dulu, ya, Gua Thur tersebut, ya, supaya tidak ada binatang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kecintaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama-sama kita ketahui bagaimana Sayyidina Abu Bakar terluka, ya, tapi tidak memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kecintaannya kepada Rasul. Kemudian juga ada Asma binti Abu Bakar. Ya, seorang wanita yang mengirimi makanan, yang ngasih makanan. Karena Rasulullah di Gua Thur berapa lama, Pak? 3 hari 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Ya, kenapa harus ke Gua Thur dulu? Ini strateginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau malam Jumat itu, malam tersebut Rasulullah langsung ke Madinah, maka Rasulullah akan ditangkap oleh orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy, ya, yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bermalam 3 hari 3 malam di Gua Thur. Itu yang memberikan makanan adalah Asma binti Abu Bakar. Ya, di sini Rasulullah mengajarkan kita bagaimana peranan wanita, ya, dalam hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya seorang wanita. Ya, Islam bukan menghinakan seorang wanita, tapi Islam malah memuliakan seorang wanita. Kemudian ada Abdullah, ya, yang menjaga di sekitar Gua Thur tersebut. Ya, kemudian ada Amir bin Fuhairah, ya, yang menggembala kambing, ya, sambil mengamati, ya, di sekitar Jabal Thur tersebut. Takut ada orang-orang kafir Quraisy yang naik ke Jabal Thur, Gua Thur tersebut.
yaitu sahabat-sahabat yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang membuktikan keimanannya berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah hari Ahadnya Rasulullah baru berpindah, baru berjalan bertolak ke Madinah. Ketika itu nama kotanya adalah Yasrib. Yasrib adalah artinya tanah mati, tanah yang penuh dengan penyakit. Maka namanya diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya, yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan Rasul dari Gua Thur ke kota Al-Madinatul Munawwarah itu tidak menggunakan jalan yang biasa. Ya, kalau kita sebut jalannya jalan apa, Pak? Jalan tikus, ya. Ya, jalan yang enggak banyak orang tahu. Nah, itu yang menunjukkan jalan tersebut adalah Abdullah bin Uraikid, seorang Yahudi, bukan orang mukmin, tapi orang Yahudi yang menunjukkan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi Rasulullah mengajarkan bagaimana kita bersahabat dengan orang-orang muslim, silahkan. Ya, orang-orang non-muslim kita bersahabat, silahkan. Ya, bagaimana Rasulullah ditemani oleh Abdullah bin Uraikid, ya, seorang Yahudi yang menunjukkan jalan untuk ke Madinah, ya, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya perjalanan Rasulullah ini butuh biaya. Ya, hijrahnya Rasulullah butuh biaya. Ya, makanya yang mengcover itu semua adalah Sayyidina Abu Bakar. Ya, Sayyidina Abu Bakar punya emas, yaitu dibawa semua oleh Sayyidina Abu Bakar, sampai ayahnya Sayyidina Abu Bakar yang bernama Abu Quhafah. Ya, Abu Quhafah seorang yang buta, ayahnya Sayyidina Abu Bakar itu sampai bertanya kepada Asma. Ya, dia ingat ada sekantong emas yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka ditanyakan, ini Abu Quhafah ini benci ketika itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, belum beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi nanti beliau beriman di akhir-akhir hayatnya. Ya, ketika itu dia cari tuh emasnya. Ya, karena buta Abu Quhafah itu yang emasnya dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar, dimasukin batu sama Sayyidina Abu Bakar. Jadi ketika dia pegang, Abu Quhafah pegang kantong tersebut, memang ada berasa, ya, seperti emas, padahal itu adalah batu. Nah, itu yang membiayai semua adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian sampai perjalanan, sebelum sampai ke Madinah, terlihat ada yang namanya debu yang bergumpalan. Ya, ada segumpal debu yang naik. Dan Rasulullah mengatakan itu adalah orang-orang kafir Quraisy yang mengejar kita. Ternyata memang masih diintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada namanya Saraqah bin Malik. Ya, Saraqah bin Malik. Sampai ke Joglo namanya Serakah. Ya. Ketika itu nama orang kafir Quraisy Saraqah. Jadi orang-orang kafir Quraisy membuat sayembara, siapa yang bisa menemukan Muhammad diberikan 100 ekor unta. Nah, Saraqah ini semangat bergegas dari rumahnya untuk menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu dia menemukan Rasulullah sedang berjalan, ya, dengan kudanya. Dan subhanallah, bahwasanya ketika mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Saraqah itu tersungkur. Jadi kaki kuda depannya itu, kalau bahasa kita apa tuh? Keseleo gitu. Ya. Sampai tersungkur, jatuh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berpikir selama ini dia mengendarai kuda, dia naik kuda enggak pernah tersungkur, enggak pernah terjatuh seperti ini. Tapi kenapa ketika berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sampai tersungkur, jatuh seperti itu. Sampai dia merasa dirinya hina, ya, rendah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, ketika dari rumah,
ya dia berangan-angan mendapatkan 100 ekor unta. Ternyata ketika ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia malah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Rasulullah mengatakan, merintahkan, agib anni, jangan kasih tahu keberadaan kami. Maka dia kembali ke kota Mekah, ke orang-orang kafir Quraisy. Ini mengajarkan kita ada seorang manusia dari rumahnya, mungkin dia sudah berniat dengan niat yang buruk, dengan niat yang maksiat, tapi subhanallah, ada kalanya di tengah perjalanannya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada manusia dari rumahnya dia sudah membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil 'aliyil azim. Tapi na'udzubillah, di pertengahan perjalanannya dia malah tidak bisa menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, malah melakukan kemaksiatan, dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah, sampai Madinah itu 8 hari 8 malam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang pertama yang dibikin oleh Rasul adalah masjid. Ya, sampai di Madinah, maka Masjid Quba yang pertama dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pusat segalanya. Jadi yang pertama dibangun bukan pusat keamanan, ya, pusat kebudayaan enggak, tapi yang dibangun pertama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masjid sebagai pusat segalanya. Ya, sebagai pusat peradaban, pusat kekuatan umat Islam. Sama dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra Mi'raj ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, antara satu masjid dengan masjid yang lainnya, mengajarkan kita bagaimana peranan masjid yang begitu besar. Ya, bagi kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam. Ya, jadi 8 hari 8 malam perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya untuk sampai ke kota Madinah. Dan setelah di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi, kemudian mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Kemudian kabilah suku-suku yang ketika itu ada di Madinah, Aus dan Khazraj, ya semua dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kenal ya yang namanya Piagam Madinah. Ya, kesepakatan antara orang-orang muslim dengan orang-orang Yahudi. Karena memang di Madinah itu beragam ya kepercayaan, suku. Ya, itu semua ada ketika itu dan semua diikat dengan perjanjian tersebut ya dengan yang namanya Piagam Madinah. Maka kita di Jakarta punya namanya yang namanya Piagam Jakarta yang terinspirasi dari Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini subhanallah. Maka disitulah Rasulullah mendirikan negara Islam. Makanya ketika kita ditanya ada enggak negara Islam? Ada. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memimpin Madinah. Ya, di situ diterapkan hukum-hukum Islam dan semua tunduk. Ya, maka namanya ada kafir zimmi. Ada kafir zimmi yang mereka orang-orang kaya dari mereka itu dibebankan jizyah. Ya, membayar pajak namanya jizyah. Dari orang-orang kafir zimmi ini. Mereka orang kafir yang mau hidup berdampingan ya dengan orang-orang muslim, mau berdamai dengan orang-orang muslim. Ya, semua haknya, ya semua yang mereka miliki, keluarganya, hartanya, keluarganya semuanya dijamin ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemerintahan Islam ketika itu. Maka ketika kita berbicara masalah toleransi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan yang namanya tasamuh.
Ya, toleransi yang sudah dibangun ketika Rasulullah memimpin kota Madinah. Maka inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah perubahan itu ada kebaikan, maka di situ ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah berikan keberkahan ya di kota Madinah ya karena hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga diperintahkan hijrah kemudian bersungguh-sungguh. Terkadang orang ketika hijrah dia sudah putus asa duluan, sudah takut duluan. Ya, ketika dia meninggalkan pekerjaannya yang syubhat, pekerjaannya yang haram, dia bilang nanti keluarga saya makan apa? Ya, nanti saya makan apa? Ya, selama ya memang tidak ada pekerjaan nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau ada pekerjaan yang lebih baik maka ambillah itu yang terbaik. Ya, ada orang hijrah ya yang tadinya jobnya banyak, ya pekerjaannya melimpah, tapi ketika hijrah sepi. Ya, sehingga dia kembali ke masa kelamnya, masa gelapnya. Enggak kuat ketika hijrah. Makanya Allah tegaskan di sini alladzina hajaru wa jahadu. Mereka yang berhijrah dan bersungguh-sungguh dalam hijrahnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Banyak manusia yang beriman kepada Allah, mereka mengatakan setelah mereka beriman mereka enggak diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika mereka beriman maka ujiannya lebih dahsyat lagi. Ya. Makanya di Mekah itu enggak ada orang munafik, Pak. Bapak Ibu semua, orang munafik baru ada ketika Rasulullah hidup di Madinah. Di Mekah enggak ada orang munafik. Kenapa? Karena kalau ada orang munafik dia bakal disiksa juga. Karena munafik itu menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Ketika di Mekah dia menampakkan keimanan, maka dia akan disiksa juga. Nah, orang munafik hanya mengharapkan keuntungan. Maka dia baru muncul ketika di Madinah, ketika ada ghanimah, harta rampasan perang, ketika ada zakat, ya ada pajak, semua mereka tuh. Ya, bagaimana mereka berlomba-lomba mendapatkan itu semua ketika ada keuntungan. Ya, tapi para sahabat yang hijrahnya luar biasa, mengorbankan semuanya. Ya, mengorbankan harta keluarganya untuk berjuang di Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan ya senantiasa kita bisa mengambil hikmah dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pembuktian keimanan kita dengan berhijrah bersungguh-sungguh. Ya, mudah-mudahan yang salatnya masih bolong-bolong ya hijrah ya menjadi ibadah kita, salat kita bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, yang jamaahnya ya masih bolong-bolong juga, masih kurang-kurang, mudah-mudahan bisa lebih semangat lagi berjamaahnya. Ya, karena musuh Islam takut ketika melihat Islam itu berjamaah. Ya, kumpul seperti ini, ya musuh-musuh Islam itu takut para jamaah semua. Apalagi ngelihat anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil itu ngumpul, dia baca Al-Quran, dia menghafalkan Al-Quran dalam halakoh-halakoh, dalam perkumpulan-perkumpulan, itu subhanallah ya, menggetarkan mereka. Mereka takut ya dengan generasi-generasi Islam yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya senantiasa kita bisa menjadi lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah waktu syuruk, mungkin para jamaah ada yang ditanyakan. Wa'alaikum. Kami berikan kesempatan pada Bapak atau Ibu untuk bertanya. Ada Ibu? Enggak. Baik para jamaah semua, mudah-mudahan apa yang kita kaji
apa yang kita tadabburi dari Al-Quran dan sirah nabawiyah bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambah hazanah pengetahuan kita, dan mudah-mudahan bisa kita implementasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehingga menjadikan diri kita lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ajma'in. Wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.